Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Niki dengan Ibu sinten? Saya Umi Hani. Oh, Umi Hani. Nggih. Eh, menurut dosen kula Bu Adrika, Umi Hani punya simpenan manuskrip kuno yaitu yang berjumlah 4 buah. Nggih, ada Bisa 4. diceritakan Ibu Hani untuk sejarah dan juga mungkin beberapa keterangan singkat mengenai isi dari 4 buah manuskrip ini. Oh, nggih, nggih. Untuk sejarah lengkap itu saya belum begitu tahu asal usulnya, tapi waktu itu bapak saya itu bapaknya lagi udah jadi mbah dari orang tua saya, berarti kan buyut itu ceritanya datang dari daerah Magelang. Nah, beliau itu datang dari Magelang ke Jawa Timur. Kalau menurut eh, sebagian orang itu daerah Kedu, kemudian yang hubungannya sama laskarnya Pangeran Diponegoro itu, ya itu ke Jawa Timur semua, sudah membawa santri. Kemungkinan juga sekalian bawa kitabnya itu. Nah, karena minim sekali waktu itu, ya informasinya memang minim sekali ya, karena waktu itu masih zaman penjajahan kan, zaman Belanda, sekitar tahun 1800-an kan. Di Mojokerto itu membuat kayak pesantren gitu. Di sana kan karena zamannya juga seperti itu masih pakai bambu. Nah, kemudian di situ diajar santrinya sampai jadi orang-orang di sekitar situ. Nah, kemudian buyut itu sudah meninggal, tinggal putranya itu ada 7 kalau nggak salah, itu pas mbah saya. Nah, putranya yang satu itu yang merawat peninggalan-peninggalan beliau. Sepertinya itu nggak satu orang yang punya, memang sama saudara-saudaranya. Cuman ini yang nggak jelas. Nah, ini saudaranya yang mana yang punya kitab ini. Kemudian setelah saya tanyakan lagi waktu itu gimana. Waktu itu semua orang, saya juga nggak tahu gimana ceritanya, nggak ada yang berani megang kitab itu. Jumlahnya 1 karung waktu itu. Beneran 1 karung. Saya tahunya waktu itu sudah di bapak saya. Bapak saya itu kelahiran tahun 1930. Itu ada tulisannya. Jadi mbah saya itu putra-putranya itu semua kelahirannya itu ditulis. Bulan tahunnya itu Hijriah. 1930 itu beliaunya baru lahir. Lah si buyut ini kan sudah tidak ada. Akhirnya tahun 2000 berapa? Sekitar 2000-an. Nah, itu saya itu tahu ada karung itu ditaruh di atap ya, kayak pian gitu ya. Itu setiap saya lihat itu apa sih gitu, sama orang-orang tua sama bude saya itu nggak boleh itu kitabnya mbah gitu. Apa ini emang nggak boleh dibuka, kalau nggak kuat itu nggak kuat nanti gimana gitu kan. Masa loh. Nah, setelah saya pulang dari pondok sekitar tahun 2000-an itu ada kesempatan tiba-tiba 1 karung itu diturunkan semua karena ada renovasi rumah. Itu rumah juga peninggalan zaman Belanda, jadi masih kuno banget gitu. Diturunkan, kemudian nggak ada orang tua. Saya buka, di karung itu banyak. Ini yang utuh itu hanya sisa 4 itu. Yang lain sudah lembaran-lembaran, yes, nggak jelas gitu. Ini nggak ada halamannya, nggak jelas ini nanti sama yang mana. Akhirnya karena saya juga buru-buru, terus ternyata sudah ada bapak. Kenapa kok dibukain gitu kan? Saya dimarahi, nggak boleh. Apa ya dibukain kitabnya? Oh, betul nopo-nopo kalau pengen sekedar ngertos. Niki sebenarnya kitab nopo? Kitab apa sih ini? Nggak boleh dibukain. Saya tuh jadi malah penasaran gitu lah. Kok kenapa sebegitunya nggak boleh dibuka? Ini kan bahaya banget untuk generasi berikutnya. Lama-lama manuskrip ini akan dihilangkan kan gitu. Akhirnya saya berinisiatif untuk merawat. Enggak, saya buka, kebetulan pas saya buka itu takrib. Saya baca, loh takrib. Saya tunjukkan ke orang tua. Bapak enggak pernah ya baca kitab ini. Ya enggak, kan enggak boleh sama orang tua dulu buka-buka gitu. Ya sudah manut aja, jadi anak itu yang manut, taat gitu kan. Tapi taatnya lagi saya itu enggak pas gitu loh. Akhirnya saya coba dibaca. Bapak ini loh takrib, kitabnya ini bagus. Oke, bukan kitab macam-macam. Saya buka yang satu lagi yang bawahnya itu ini loh tauhid. Coba dibaca. Jenengan loh biasanya ngaji sama orang-orang di masjid itu ngaji takrib. Kenapa sekarang nggak boleh dibuka?
beliaunya langsung diem. Ya sudah kalau begitu silahkan diambil. Nah, saya ambil, ya sudah saya ambil itu 4 aja lah itu. 4 tuh yang protol-protol itu lembaran-lembaran buahnya itu masih setengah karung. Nah, itu kemudian ditaruh lagi di mana saya nggak tahu, nggak begitu memperhatikan karena kemudian saya harus kembali ke pondok. Kembali ke pesantren, yang 4 itu saya simpan sendiri tanpa minta dirawat saudara atau yang lain, pokok saya taruh aja di tempat kitab-kitab saya. Itu bagi saya itu sesuatu yang sangat berharga, ini tinggalan mbah saya yang harus saya jaga kali aja nanti untuk penyemangat saya kan untuk belajar waktu itu tahun 2000-an. Setelah saya kembali ke pondok, kemudian tetap di situ, pulang dari pondok langsung nikah. Nah, saya nikah di sini. Setelah saya di sini itu ternyata di sana banjir bandang. Nah, itu kira-kira protolan-protolan kitab itu setelah saya tanyakan ke kakak-kakak saya yang di sana udah nggak ada yang tahu. Ya itu hilang semua. Tinggal ini nggak kena banjir sama sekali. Ya, anehnya sih alhamdulillah itu ijazah saya aja tenggelam. Nggak, ya saya ke sana itu boleh diceritakan ya. Mungkin juga nggak tahu juga efek menjaga kitab ini atau apa. Waktu itu mau banjir bandang itu malamnya itu saya dimimpiin sama bapak. Dalam mimpi itu jelas banget, bapak kan sudah wafat waktu itu. Dalam mimpi itu ada orang-orang yang di sekitaran, namanya waktu itu nggak jelas ya, orang-orang itu minta kunci rumah. Dalam mimpi saya itu banyak anak-anak itu yang ngaku dari perumahan pinggir kali. Kalinya itu kan besar, jalannya lahar dari Pacet. Saya minta kunci rumah itu terutama yang kamar tempat bapak saya untuk riado gitu. Nggak boleh, itu saya yang nempatin sekarang. Kuncinya saya minta, nggak boleh. Saya juga keturunannya dari buyut ini gitu kan dalam mimpi itu. Oh, nggak bisa. Udah kamu pulang aja, yang megang sekarang saya. Nah, setelah itu bapak itu seperti di depan saya itu tersenyum terus pergi gitu. Sekilas, Pak, Bapak kenapa? Kok nggak enak mimpi saya? Kok seperti ini? Besoknya saya ke sana sudah hancur semua di tempat itu tadi. Alhamdulillah masjid utuh, kitab-kitab ini masih utuh ya, yang hilang itu tadi apa ya, protolan-protolan yang setengah karung gitu, nggak tahu kitab apa saja, belum sempat saya ambil, soalnya belum sempat saya baca juga yang ini yang saya ambil. Kemudian karena di sana juga nggak ada yang apa merawat dengan baik, saya bawa ke Pare aja gitu. Selama ini manuskrip-manuskrip niki difungsikan untuk panjenengan baca, panjenengan pelajari, atau hanya sekedar panjenengan simpan dari awal panjenengan mengambil manuskrip ini sampai sekarang? Kalau untuk ngajar enggak, tapi kadang-kadang saya itu pengen buka lafadz aslinya itu gimana sih yang di kitab kuno. Gitu. Nah, itu saya buat perbandingan lah. Nah, untuk yang cetakan-cetakan baru itu aja sih. Terutama yang fikih sama yang tauhid itu. Kalau yang itu satunya itu campuran antara nahwu sama apa saya lupa. Itu jarang saya buka. Yang satunya emang enggak saya buka karena itu kayaknya apa itu primbon gitu loh. Nggih, primbon Jawa atau apa gitu. Selama Ibu mengecek terhadap lafadz aslinya, selama ini pernah nggak ada perbedaan sedikit atau sebenarnya sama aja? Sebenarnya selama ini masih sama yang takrib itu. Kalau yang tauhid belum semua. Kan saya ngeceknya sebenarnya yang sering saya baca itu fikihnya, takribnya. Itu aja. Kalau yang tauhid cuman saya buka, oh mirip-mirip yang di sini, babnya ya sudah. Kalau perlafat belum pernah. Gitu. Kira-kira kedepannya Ibu akan mewariskan ini juga ke cucu-cucu Ibu sampai ke generasi yang akan datang, atau bagaimana Ibu? Iya, untuk selanjutnya ya tetap saya akan menjaga dan saya akan wariskan ke anak-anak cucu sebagai bentuk apa ya, penghormatan terhadap leluhurnya. Jadi memang manuskrip-manuskrip ini itu suatu yang sangat berharga sekali, dan kedatangan kami ke sini juga membantu Ibu untuk merawat manuskrip ini dengan
mengalih mediakan. Jadi akan kami digitalisasi dalam bentuk foto maupun PDF, sehingga nanti naskah atau manuskrip ini akan Ibu simpan saja di dalam mungkin tempat penyimpanan, Nggih. kemudian Ibu akan kasih semacam pengawet, dan nanti ketika Ibu akan mengecek suatu lafaz, Ibu tidak perlu membuka lagi, cukup Pakai untuk melihat ke foto atau nggih. PDF-nya nanti. Sangat berterima kasih sekali, Nggih. karena itu sudah lama sebenarnya dari saudara-saudara yang lain, dari sepupu-sepupu itu nyuruh, "Cobalah didigitalisasi," gitu loh. Karena cucu-cucu yang lain juga pengen tahu gitu, cuman kan kadang kalau dibawa kemana mana takutnya rusak gitu ya. Kalau, Masnya ini ada niat seperti itu ya saya menerima dengan senang hati. Terutama dulu itu pernah soalnya ditawarkan dari Gus Nanal yang ahli manuskrip yang dari Jawa Tengah itu, yang memang beliau itu memang suka meneliti kitab-kitab dari pesantren ke pesantren. Dia sempat mau ke sini tapi waktu itu karena ke Tebuireng dulu, kemudian jadwalnya ternyata repot, ada yang lain, akhirnya nggak jadi ke sini. Tapi waktu itu mau dibeli, saya nggak boleh. Oh gitu. Sangat tidak boleh, nggak ternilai ini sudah kayak dengan ditukar apapun. Berarti manuskrip ini pernah ditawar untuk dibeli, Bu, ya? Iya, sudah sama Gus Nanal yang dari Jawa Tengah itu. Dia emang suka nyari, kemudian dibeli kalau boleh. Itu banyak itu manuskrip-manuskrip beliau. Oke. Selama ini Ibu untuk menyimpan manuskrip ini cukup disimpan saja atau dikasih seperti bahan-bahan pengawet lain atau seperti Paling kalau bahan itu kemarin Mbak Rosida itu bilang dikasih apel baru saja biar nggak terkena apa ya hewan-hewan. Tapi alhamdulillah selama ini nggak masalah. Malah dulu itu aneh loh, ditaruh di karung aja diterlantarkan nggak rusak sama sekali dan nggak dimakan rayap. Anehnya itu seperti itu. mungkin ada seperti semangat atau motivasi untuk kami selalu agar selalu bisa melakukan perjalanan untuk melestarikan melestarikan manuskrip-manuskrip kuno yang tersebar di seluruh Jawa maupun di Indonesia. Untuk motivasi para mahasiswa yang sekarang lagi belajar di jurusan filologi ya, itu sangat baik ya. Sebaiknya memang dilestarikan, sebaiknya memang didukung banget jurusan-jurusan termasuk filologi ini ya, karena sangat membantu sekali untuk melestarikan peninggalan-peninggalan terutama yang berbentuk manuskrip ini. Karena waktu itu mungkin di Indonesia dari abad ke-7 mungkin sudah banyak loh yang seperti ini, cuman tidak terawat, tidak dilestarikan sehingga hilang. Bukan gimana-gimana. Kemudian juga waktu itu pengaruh mungkin juga dari Belanda. Hasutan-hasutan itu muncul agar anak cucu itu nggak membuka. Misal kalau ya kayak di keluarga saya itu kalau kamu membuka nanti menimbulkan seperti ini. Sebenarnya kan nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau nanti dibiarkan ini nggak disentuh, nggak lama-lama kan hilang. Kemudian ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab itu juga hilang. Anak cucunya nggak ngerti kalau orang tuanya itu atau mbah-mbahnya itu orang alim. Mereka kemudian nggak mau membuka kitab-kitabnya leluhurnya. Sehingga dengan seperti itu lama-lama ilmu itu akan hilang. Nah, kalau ada jurusan filologi seperti ini mau melestarikan, kemudian mau merawat apalagi, kemudian memberikan dukungan kepada kami yang sudah merawat itu nanti insya Allah ke depan lebih baik dan juga memberikan motivasi juga kepada kami ya, saling memberikan motivasi jadinya saling mendukung, jadi saling menguntungkan lah. Jadi kami yang kesulitan untuk mendigitalisasi manuskrip ini ada fasilitas dari teman-teman yang ada di jurusan filologi. Sangat berterima kasih sekali. Saya sangat mendukung kalau memang seperti itu. Mungkin dari saudara-saudara yang lain kalau nanti memang ada dan ditemukan bisa nanti saya usulkan untuk didigitalisasi. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya. Di sini kita akan melakukan alih media
yang 4 naskah ini loh ya. Nggih. 4 naskah dan juga kita akan melakukan katalogisasi naskah di mana saya akan mewawancarai Ibu kembali untuk untuk identifikasi naskah. Jadi naskah ini berisi apa, kemudian ukuran dan juga isi-isinya mungkin kami mohon nanti dibantu untuk membacanya. Nggih, siap. Insyaallah. Oke. Baik, Ibu terima kasih wawancaranya. Kita akhiri dengan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.